Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah sesosok pemimpin, ialah sesosok tauladan yang patut kita tauladani akhlak karimanya. Dan ialah sesosok manusia yang telah mengeluarkan kita dari gelap gulitanya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang cukup singkat yang berjudul Hikmah Berbuat Baik. Berbuat baik kepada sesama adalah kewajiban bagi setiap manusia. Tidak peduli apapun agama yang dianut, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik supaya agar kita diperlakukan juga dengan baik oleh orang lain. Buah dari perbuatan baik tidak hanya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala, akan tetapi ketika kita hidup di dunia, perbuatan kita dapat kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak dapat kita duga-duga sebelumnya. Seperti halnya dalam kisah berikut ini yang akan saya bawakan dalam ceramah kali ini, yaitu tentang seseorang yang berbuat kebaikan secara terus-menerus setiap harinya dengan sabar dan ikhlas. Ternyata perbuatan baik tersebut membawakan hikmah yang sangat luar biasa bagi dirinya. Dikisahkan ada seorang wanita, bisa dibilang ia adalah seorang ibu karena ia memiliki seorang anak laki-laki yang sedang merantau. Setiap harinya wanita ini membuat roti untuk makan keluarganya sehari-hari di rumah. Namun ia membuat ekstra roti untuk masyarakat yang melewati rumahnya, dan roti tersebut ia letakkan di jendelanya agar memudahkan masyarakat untuk mengambil roti tersebut. Setiap harinya ada seseorang pria bungkuk yang datang ke rumahnya untuk mengambil roti tersebut. Namun anehnya, bukannya berterima kasih kepada wanita tersebut, ia malah mengatakan, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Setiap harinya pria bungkuk tersebut mengambil roti tersebut dan mengatakan hal yang sama kepada wanita tersebut tanpa mengatakan terima kasih. Wanita tersebut pun merasa kesal terhadap pria bungkuk tersebut. Lalu terlintas di dalam benaknya untuk meracuni pria bungkuk tersebut agar suatu saat dia tidak kembali lagi untuk mengambil roti tersebut. Namun ketika ia hendak memberikan roti racun tersebut kepada pria bungkuk ini, ia merasa gelisah, ia takut dan hatinya bergetar. Lalu ia teringat dan ia mengatakan, apa yang telah aku lakukan? Lalu ia pun sadar dan membakar habis roti tersebut dan memberikan roti tersebut kepada pria bungkuk tadi. Setelah mengambil roti tersebut, pria bungkuk ini pun pergi meninggalkan wanita ini tanpa mengatakan
atau tanpa mengucapkan terima kasih seperti biasanya. Di sisi lain, anak dari wanita ini telah pergi merantau, dan selama berbulan-bulan ini ia tidak memberi kabar sedikit pun kepada ibunya. Akhirnya ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga putranya dan mengembalikan putranya ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu wanita ini. Ia pun kaget dan penasaran, siapakah yang mengetuk pintuku ini? Lalu ia keluar dan mendapati anaknya berdiri di depan pintu rumahnya. Lalu ia memeluk anaknya dan menangis sejadi-jadinya. Ibunya pun terkejut dan ia sadar bahwa mungkin inilah balasan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik yang selama ini ia perbuat kepada orang bungkuk tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Maka dari itulah pada bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan perbuatan baik kita kepada orang lain agar kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam ceramah saya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang sempurna, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan kata, itu datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.